semua. Jadi kali ini kita akan melakukan wawancara yang sekarang kita udah dibersamai dengan salah satu mahasiswi kesehatan masyarakat yang beliau ini udah melakukan survei mengenai gerakan-gerakan, salah satunya gerakan 3M di era COVID-19 ini. Oke, halo Kak Isna. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Isna? Alhamdulillah baik-baik aja. Kamu gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah juga nggak kena sih, karena akhir-akhir ini kan angka COVID naik lagi dan itu beberapa teman-teman gitu yang kena, jadi kayak lebih ya Allah gitu, kayak beda lah. Kalau dulu tuh kayak masih biasa aja gitu perasaannya tuh ketika keluar, ya kita tetap patuh sih protokol kesehatan, cuman kayak ya karena kita nggak ngalamin dan bukan orang-orang terdekat kita, kayak masih apa sih gitu. Tapi sekarang apalagi udah tambah meningkat, terus bener-bener teman-teman yang deket gitu yang kena, itu kayak jadi kayak lebih jadi Aware beneran gitu ya. ada gitu, bener-bener kayak aware. Jadi kemana-mana sekarang lebih kayak ya lebih inilah, masker, lebih cuci tangan juga lebih sering dan lain sebagainya. Oh ya, tadi aku kesini juga pakai masker, udah pakai hand sanitizer dan cuci tangan ya, jadi aman dan sesuai protokol gitu ya tadi. Iya. Oke, kita mungkin langsung aja ya. Kan sekarang nih tren COVID tuh mulai naik lagi nih kayak gitu. Bahkan di Yogyakarta sendiri, di tempat kita ini tuh zona merah gitu ya. Jadi pendapatnya Kak Isna ini selaku ya mungkin penggiat kesehatan masyarakat gitu, gimana ya pendapatnya? Kalau pendapatku ya tentang kenaikan kasus ini bisa ditebak sih sebenarnya. Iya, karena di Jogja sendiri kan tidak ada pembatasan gitu, hanya pematuhan protokol aja kayak protokol 3M dan lain-lainnya. Sedangkan banyak banget kegiatan pariwisata itu yang gencar-gencarnya dibuka, apalagi udah mau pergantian tahun ini kan. Jadi untuk mobilitas warga Jogja dan warga lainnya untuk keluar masuk Jogja sendiri kan lebih mudah gitu kan, nggak kayak awal-awal COVID dulu kan ada pembatasan. Jadi mungkin karena memang banyak deteksi itu ya, jadi kayak jadi ketahuan nih, oh ternyata banyak yang kena gitu, yang padahal awalnya yang mungkin biasa-biasa aja gitu ya. Oke, makasih banyak loh Kak infonya, jadi aku juga lebih jadi emang benar bisa ditebak ya. Iya sih, soalnya kayak kemarin-kemarin kan sempet keluar nih di Jogja tuh kayak bener-bener udah gak corona, kayak rame banget gitu. Karena kan kita tuh berhadapan sama suatu hal yang tidak terlihat. Jadi kita tuh mungkin khususnya remaja, pemuda sekarang mungkin egonya tinggi, harus kelihatan nih dampaknya. Sedangkan corona sendiri itu kan sesuatu yang tidak terlihat oleh kasat mata gitu. Jadi mungkin kalau keluarga terdekat kita, orang terdekat kita kena, itu kita baru oh iya ya ternyata corona itu ada. Diibaratkan aja nih, kalau lebah itu kan nyengat, itu kan kelihatan ya, disengat sakit dan itu kelihatan bengkak. Sedangkan corona sendiri itu kan nggak kelihatan, ada yang bergejala, ada yang tidak bergejala. Jadi untuk orang awam dan orang yang benar-benar kepala batu gitu ya, itu bisa nggak percaya gitu. Makanya emang corona ini suatu penyakit yang emang susah banget untuk penularannya itu dicegah atau dicetop. Rantai penularannya itu sangat susah menurut saya, karena orang-orangnya sendiri aja itu tuh masih kayak belum percaya gitu, padahal udah hampir setahun ya kita tuh kayak gini nggak bebas kayak gitu. Mungkin kan kemarin juga kan kita merasakan nih ya Kak, Kak Isna juga lagi membantu dosen untuk melakukan penelitian gitu ya. Itu mungkin waktu saat terjun langsung ke lapangan gitu, ada nggak sih sesuatu yang mungkin Kak Isna temuin dan itu kayak wah gitu? Oke, jadi aku tuh lebih tepatnya bukan dosen ya, jadi aku itu kerjasama sama LSM, namanya tuh SNV gitu, LSM dari Belanda gitu. Dia itu membantu tentang ya corona khususnya di Indonesia, dan salah satu yang dituju itu sasarannya di Jogja sendiri itu ada Kabupaten Gunung Kidul, Bantul sama Sleman ya, angkanya itu tergolong tinggi gitu kan ya. Aku dapat tempat survei itu tentang perilaku 3M-nya, khususnya tentang memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Tempatnya itu aku dapatnya di pasar, puskesmas dan terminal kayak gitu ya, di Kabupaten Bantul aku dapatnya. Nah, dan temuan yang aku wow banget itu salah satu di Kabupaten Bantul, salah satu pasar besar di Kabupaten Bantul. Aku gak usah sebutin namanya ya, karena ini mungkin data rahasia juga atau gimana aku juga nggak tahu kan ya. Di salah satu Kabupaten Bantul gitu lah, di pasar gitu ya, itu tuh ada orang penjual buah gitu, nggak pakai masker dan ya biasa
biasa aja gitu. Aku tanyain gimana tentang perilaku 3M-nya dan lain-lainnya gitu. Dia menganggap bahwa ya itu yang udah aku bilang, bahwa karena corona itu nggak kelihatan, dia nggak percaya sama yang namanya corona. Pakai masker ya wes lah, kalau udah kena ya wes kena kayak gitu. Ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Jadi tuh ya mau pakai masker apa nggak pakai masker, kalau udah apa ya nasibnya sakit tuh ya udah sakit aja kayak gitulah, nggak ada pengaruhnya masker, cuci tangan dan lain-lainnya. Jadi kaget di situ, kenapa ya orang itu bisa kayak gitu gitu. Padahal kan kalau dia kena itu kan kasihan orang di rumah, terutama kalau dia punya orang tua kan rentan ya, lebih rentan ke orang tua, apalagi kalau punya penyakit bawaan. Itu yang bikin kaget sih, masih banyak orang yang nggak percaya kayak gitu. Itu kaget banget, khususnya kan karena aku tinggalnya di daerah yang nggak, mungkin itu karena desa banget ya, pelosok, masuk yang pelosok gitu, jadi sedikit kasus yang ada. Tapi sedangkan aku yang tinggal di daerah sedikit kota yang kasusnya banyak, itu kita nggak pakai masker keluar rumah aja itu diliatin kayak orang lebih baik nggak pakai helm daripada nggak pakai masker. Kalau sekarang kayak gitu ya, ditilang itu bukan karena nggak pakai SIM, tapi karena nggak pakai masker. Kalau kayak gitu kan, kayak sekarang kayak gitu. Sedangkan di sana tuh enggak, ya udah nggak pakai masker ya pakai masker. Sedangkan kalau penjual di pasar lain juga yang pakai masker, aku tanyain alasannya apa bu? Aku kan berharapnya alasannya ya karena untuk kesehatan sendiri atau untuk kesehatan pembeli, tapi itu cuma karena takut didenda. Jadi kadang-kadang itu ada petugas TNI atau Polri itu yang sidak ke pasar, kalau penjualnya itu nggak pakai masker bakal disanksi atau dikasih denda. Nah mereka lebih takut kena denda itu daripada kena penyakit. Nah itu mungkin yang agak wow banget saat aku ngelakuin survei ke lapangan tuh, ya kayak gitu sih, kayak kesadaran dirinya masih sangat rendah gitu. Jadi memang kayak di masyarakat yang mungkin di pelosok gitu ya, yang mungkin edukasinya tentang corona ini masih kurang gitu, jadi belum memahami, jadi belum aware gitu ya. Bahkan alasan pakai masker aja tuh kayak bukan karena diri sendiri gitu, bukan faktor intrinsik gitu dalam diri. Betul sekali. Oh ya ampun, lucu juga ya. Ya, banyak banget yang ditemuin tuh hal-hal yang wow banget gitu, yang seharusnya aku nggak pengen denger tapi ternyata ada gitu. Ada orang tuh kayak gitu tuh beneran ada kayak gitu. Ya udah sih ya, pengalaman aja. Jadi kita harus melakukan edukasi itu selalu menyeluruh gitu ya, nggak cuma yang di kota aja tapi yang di pelosok-pelosok juga harus menyebar. Berarti itu PR bersama untuk para tenaga kesehatan dan lain-lainnya kayak gitu. PR-nya besar banget ya. Nah, jadi kalau menurut Kak Isna sendiri, kalau yang Kak Isna nilai mungkin dari survei sampai selama ini yang COVID hampir setahun ini gitu, masyarakat tuh udah sadar belum sih Kak tentang adanya COVID dan bahaya COVID ini? Yang udah tadi aku bilang ya, ada yang udah sadar, ada yang belum sadar kayak gitu ya. Tergantung pola pikirnya mereka sendiri ya. Tapi kalau menurutku berapa persen orang sekarang ini mulai nggak sadar. Bukan nggak sadar ya, mulai nggak percaya gitu loh. Karena mereka udah capek, udah jenuh di rumah gitu kan. Dan awal-awal mungkin orang-orang tuh ketakutan karena dulu waktu di Cina itu kan ngeri banget ya, ada yang sampai pingsan di jalan dan lain-lainnya. Tapi ternyata saat tiba di Indonesia, atau kok tiba ya, virusnya masuk ke Indonesia itu ternyata tidak semenakutkan apa yang mereka bayangkan seperti itu kan. Nah itu mungkin juga membuat orang-orang yang saat ini nggak percaya tuh, oh ternyata sehat kok kita, ternyata kita bisa sembuh, nggak bakal meninggal atau lain-lain. Kebanyakan yang meninggal tuh orang-orang tua yang punya penyakit bawaan. Itu banyak pola pikir anak-anak remaja khususnya seperti itu yang aku temuin sekarang ya. Itu tuh kayak gitu. Jadi kalau menurutku mungkin yang banyak orang yang lebih percaya itu ya tenaga kesehatan, yang aku lihat di Instagram dan lain, terus menyerukan apa bahaya COVID dan lain-lainnya. Itu tuh banyak banget. Jadi menurut aku tingkat kesadaran masyarakat itu masih 50-50 lah, ada yang percaya ada yang enggak. Karena aku juga nggak bisa memutuskan bahwa banyak yang percaya banyak yang nggak percaya, karena aku sendiri untuk data kepercayaan itu tuh belum terlalu mengerti kayak gitu. Jadi menurut masih 50-50 lah, ada yang percaya ada yang nggak percaya, itu masih ya imbang gitu. Jadi mungkin juga bergantung dengan edukasi yang mereka terima Ya, dan juga relevansi COVID ini dengan lingkungannya gitu sih. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya selama COVID ini, jadi tuh apa sih upaya dan mungkin kontribusi khususnya mungkin Kak Isna selaku penggiat kesehatan masyarakat itu untuk ini dalam pencegahan dan penanganan COVID-19? Oke, pertama kan kemarin aku udah ikut survei itu, kemudian kita udah melakukan FGD sama dinas-dinas terkait.
Bantul yang aku tangani itu kami membuat video fasilitas wastafel cuci tangan dan lain-lainnya. Kemudian untuk di rumahku sendiri kami melakukan program untuk disinfeksi setiap seminggu sekali khususnya hari Sabtu. Kemudian saya juga menggerakkan untuk pembagian hand sanitizer pada saat-saat awal corona kayak gitu. Kemudian juga kami membuat media edukasi berupa video tentang penerapan protokol 3M khususnya memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan seperti itu. Jadi untuk usaha-usaha itu ya yang sebisanya gitu, semampunya untuk aku lakukan sekarang, karena media untuk aku bisa mengajak orang banyak itu ya sekarang mungkin hanya sebatas sosial media aja kan. Jadi ya cuma promosi-promosi kesehatan lewat Instastory, WA Story dan lain-lainnya. Mungkin juga ada media ya YouTube dan lain-lain. Mungkin masuknya aku ke pemuda, ke organisasi kepemudaanku. Di situ kita ngupload dari edukasi tentang 3M dan lain-lain. Mungkin hanya usaha-usaha sebatas itu. Karena media untuk aku sendiri keluar yang lebih luas, masyarakat lebih luas itu mungkin saat ini belum ada kayak gitu sih. Jadi udah ada lah usaha yang sedikit-sedikit lah. Tapi itu menurutku sangat bermanfaat. Apalagi di awal gitu ya, hand sanitizer itu mungkin sangat benar-benar perlu. Ya, apalagi orang-orang yang mungkin terpaksa harus keluar. Ya betul. Dan itu waktu itu tuh masih yang mahal-mahalnya gitu loh. Oh iya. Iya masih mahal-mahal. Iya, jadi benar-benar di mana-mana habis ya. Iya habis di mana-mana tuh habis. Dan aku cari untuk botol kecil-kecilnya aja susah banget. Itu aku bagiin ke warga dusun punya aku, terus juga ke yang harus keluar kan waktu itu Gojek, Grab dan lain-lainnya. Nah itu kita bagi-bagiin kepada bapak-bapak itulah. Aku selaku followersnya Kak Isnan juga itu benar-benar, tapi Kak Isnan itu benar-benar sangat berkontribusi banyak loh, kayak benar-benar nggak, tapi benar guys, benar-benar kalau lihat instastorynya apalagi di awal-awal gitu, terus benar kayak desinfeksi ruangan, rumah, atau itu benar-benar kayak rutin gitu, dan kayak bagiin masker, bagiin hand sanitizer juga segala macam, masya Allah. Ya, cuma sedikit-sedikit aja kan ya. Iya, tapi itu bener-bener itu juga aku terketuk sih hatinya, kayak aku belum bisa ya kayak gitu. Jadi kayak aku juga mungkin dengan Instastory juga deh akhirnya kayak gitu, karena mungkin tergerak juga hatinya dengan followers, jadi followers Kak Isnan. Oke, tadi kebetulan Kak Isnan juga banyak membahas tentang gerakan 3M itu ya. Nah, itu apa sih tantangan Kak Isna ketika mempromosikan gerakan 3M ini gitu ke masyarakat? Kalau untuk mempromosikan gerakan 3M ini yang paling susah sekarang ini menjaga jarak ya? Iya sih. Iya, paling susah saat ini menjaga jarak, karena aku sendiri juga ngerasain sebagai promotor kesehatan, juga mahasiswa kesehatan, belum promotor, masih mahasiswa. Itu tuh masih susah ya. Aku masih pengen main, masih pengen dan lain-lainnya, masih kayak yang kumpul sama teman kayak gitu, untuk menjaga jarak itu sangat susah. Walaupun saat ini ya di fasilitas umum khususnya sudah menerapkan protokol itu, kayak ngasih jarak di tempat duduk, kayak jarak ada silangnya dan lain, nggak boleh di tempat duduk saat itu. Tapi walaupun kayak gitu, aku masih banyak melihat orang ya udah walaupun udah disilang udah sih buat duduk kan gitu kan. Nah itu menurutku paling susah. Kemudian kalau untuk masker sendiri itu ada susahnya ada enggaknya. Untuk susahnya itu buat kalangan orang-orang yang memang terbatas itu loh, keuangannya, ekonominya itu terbatas, karena kemarin itu ada anjuran untuk melakukan pemakaian masker itu yang 3 lapis gitu. Walaupun masker kain kan itu juga mahal ya, mungkin ya nggak mahal juga, mungkin sekarang udah banyak yang jual dengan harga murah, tapi sekarang kan dulu kan banyak yang jual tuh scuba gitu, tapi kan padahal scuba sekarang udah nggak boleh gitu. Dan kebanyakan masyarakat itu waktu kami melakukan sosialisasi tentang memakai masker itu keluhannya mereka itu tidak memiliki uang untuk membeli masker kayak gitu. Untuk makan aja susah karena ya ekonomi juga kan menurun kan, jadi untuk makan aja susah, apalagi untuk membeli masker seperti itu. Kalau untuk yang mencuci tangan kan sekarang sudah banyak yang menerapkan, karena sebenarnya itu kan mencuci tangan itu ya tiap hari kita cuci tangan, apalagi orang muslim itu kan 5 hari sekali sih 5 kali kan, nah, sampai tipu kan sehari mesti wajib wudhu tuh ada cuci tangannya, walaupun nggak pakai sabun ya, setidaknya kan tangan itu dicuci jadi gitu. Tapi untuk memakai sabun mungkin sekarang karena ini kebiasaan baru, memang
suatu hal yang baru di kehidupan kita kan, padahal mencuci tangan memakai sabun itu merupakan salah satu perilaku bersih dan sehat yang udah lama banget digencarkan oleh pemerintah dan lain-lainnya. Tapi untuk saat ini mungkin lebih ditekankan. Nah, kalau yang paling susah banget 3M ya tadi itu memakai masker dan menjaga jarak, itu yang paling susah untuk sekarang ini. Ya sih Bu, apalagi menjaga jarak itu juga iya sih. Karena aku juga kadang ke tempat umum gitu benar-benar masih banyak itu yang melanggar gitu. Dulu juga nggak ada ininya, Gak ada jaraknya, jaraknya iya. Kayak kita gini aja deket-deketan, tapi tenang, kita sehat kok. Udah Iya. protokolnya udah dijalankan tadi sebelum video. Oke, yang selanjutnya nih, ini mungkin ini banget ya yang banyak artikel yang membahas juga tentang stigma sosial COVID ini. Nah kan banyak stigma negatif bahwa orang-orang yang terkena COVID atau pasien COVID ya itu dijauhi. Banyak lah yang terkena diskriminasi gitu karena kena COVID. Padahal kan ya mungkin seperti yang kita tahu ya mereka juga seorang pasien yang memang sama dengan pasien-pasien lain gitu. Harusnya sih nggak ada diskriminasi, orang sama-sama pasien gitu. Nah menurut Kak Isna sendiri tentang stigma sosial COVID ini tuh seperti apa sih? Kalau menurut aku, apalagi di awal pandemi kemarin sampai perawat aja yang mereka tuh sebenarnya nggak sakit tapi bahwa mereka bawa virus ya sampai ditolak tuh semua. Menurutku itu suatu hal yang nggak baik sih. Jadi harusnya bukan seperti itu kita memperlakukan orang lain yang dia itu berjasa gitu loh buat negara, khususnya dia tuh kan garda terdepan gitu. Kenapa harus dijauhi dengan stigma sosial yang sangat menakutkan menurutku kayak gitu kan. Apalagi kalau ada pasien terus dianggap bahwa dia itu pembawa virus dan lain-lain. Memang mereka itu membawa virus, tapi kan mereka sudah ditangani dan mereka sudah harusnya menerapkan protokol itu. Seharusnya kita sebagai orang yang sehat itu melindungi mereka gitu. Misalnya mereka harusnya karantina mandiri di rumah, kita harusnya kita menganjurkan dia untuk udah jangan keluar rumah, biar kami yang menyukupi kebutuhan kalian butuhnya apa. Seharusnya kita tuh mendukung mereka untuk sehat, karena COVID ini itu secara kesembuhannya itu kan imunitas tubuh meningkat. Nah, jika pasien atau orang yang terkena COVID itu imunnya menurun karena suatu hal, khususnya stres ya, stres itu sangat mengaruhi kondisi imun gitu. Jadi kesehatan jiwa seseorang yang terkena COVID itu sangat penting gitu. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang sehat dan tidak terkena itu mendukung, bukannya malah menjauhi, menghujat dan lain-lainnya kayak di media sosial dan lain. Itu malah membuat seseorang yang terkena coronavirus itu kesehatan jiwanya terganggu, menurun, drop, mereka jadi stres, jadi kayak ya udah gitu loh, mau gimana aku tuh bawa virus dan lainnya. Jadi kan stigma dirinya sendiri itu udah negatif gitu. Seharusnya kita membuat mereka itu positif gitu biar cepat sehat, karena COVID itu kan hanya disembuhkan dengan vitamin, menerapkan protokol dan lain-lainnya. Jadi emang kesehatan jiwanya sendiri juga penting kayak gitu. Jadi menurut aku stigma seperti itu harus dihilangkan. Dan menurutku mulai kesini itu stigma negatif itu mulai hilang gitu ya, karena udah mulai sedikit berita tentang stigma yang muncul itu sudah mulai sedikit yang muncul gitu. Sekarang artikel sekarang sudah mulai baik lah, masyarakat sudah mulai menerima seperti ini gitu. Jadi sekarang nih masyarakat udah mulai paham ya tentang stigma itu. Kalau stigma yang seperti itu, stigma negatif itu salah ya, betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir deh. Oke, pesan apa, mungkin saran atau buat teman-teman yang menonton video ini, apa sih pesannya? Oke, pesannya untuk teman-teman yang menonton video ini, walaupun video ini mungkin informasinya masih sedikit ya, belum banyak yang bisa aku share ke teman-teman kayak gitu, karena cuma dari pengalaman aku pribadi gitu. Saran aku sendiri buat teman-teman yang di luar sana yang masih belum pakai masker, pakailah masker kayak gitu, karena jalur penularan COVID sendiri itu kan melalui droplet gitu yang bersumber dari air liur kita dan bisa masuk melalui saluran pernafasan kita kayak gitu. Dan itu salah satu kunci utama, pelapisan utama kita atau kayak tameng kita untuk terhindar dari COVID itu. Ingat ya, yang kena tuh bukan kalian sendiri tapi orang-orang kalian yang sayangi, orang rumah kayak gitu, ada orang tua, adik, kakak dan lain-lainnya mungkin yang lebih rawan terkena COVID ini. Dan ingat ya, COVID ini tuh beneran ada, bukan suatu hanya
jaga jarak itu juga aku ingetin bahwa itu tuh penting juga karena kan droplet untuk melawan COVID sendiri itu kan minimal 1 meter ya. Jadi kalau bisa ya jaga jarak kayak gitu ya kalau bisa, tapi harus bisa sih kalau menurutku ya. Jadi untuk teman-teman juga harus rajin-rajin cuci tangan karena kan virus COVID sendiri itu kan bisa mati gitu kalau terkena sabun, hand sanitizer dan lain-lainnya gitu, karena gugus virusnya itu bisa mati karena kandungan-kandungan di sabun dan hand sanitizer itu. Jadi pesanku sih cukup apa ya, terapin lah 3M gitu, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya. Kalau di Sleman ada Citamas Jajar dan lain-lainnya, di kota Yogyakarta ada 4M dan lain-lainnya, dan itu sudah ada peraturan gubernur sendiri bila kita itu melanggar gitu. Kalau melanggar itu ada peraturan gubernur sendiri. Jadi aku saranin buat teman-teman di rumah tetap terapin protokol kesehatan dimanapun kalian berada gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, makasih banyak Kak Isna. Ini banyak banget ilmu yang di-share gitu. Jadi aku pribadi aja udah ya semakin aware lah mengenai virus COVID ini gitu. Oke ya teman-teman, jadi selalu ingat pesan ibu. 3M. Oke, makasih banyak teman-teman yang udah menonton video ini. Sehat-sehat selalu, stay safe and stay healthy.